Om Bimo, kalau kita berbicara tentang apa tuh namanya vibrasi ya Om ya, Ya, berbicara soal kelimpahan gitu ya, kan ada yang namanya belief system yang kemudian itu ditengarai menjadi penghambat seseorang bisa makmur, bisa sukses. Nah, itu apa saja Om? ya banyak Mas di luar sana. Jadi contoh nih, waktu kecil kita sering sekali, banyak orang sering sekali dinasihati, termasuk saya di waktu kecil, itu kan apa? Belajar yang rajin, cari kerja itu susah, cari uang itu susah. Hmm, Itu kan nancep berapa ratus kali atau mungkin ribu kali orang tua betul, betul, menasihati itu. betul. Sehingga tertanam apa? Oh, besok itu kalau nyari kerja susah. Oh, besok itu kalau nyari uang itu susah. Susah. Sebenarnya tujuan orang tua baik. Hanya saja memang mereka juga kurang terdidik di dalam parenting gitu Iya, loh. iya. Nah, gitu. Jadi itu salah satunya, termasuk orang kaya susah masuk surga, orang kaya itu sombong dan lain sebagainya, itu menjadi orang secara tidak sadar menjauhi kekayaan itu. Gitu. Berjarak dengan kekayaan. Berjarak dengan kekayaan. Makanya ada tips bagi orang tua yang memang sudah berkelimpahan itu untuk ngajari anaknya, menanamkan program kepada anak-anaknya supaya kemudian dia ketika besar cari apa-apa gampang, cari uang mudah gitu ya. Minta apa asal wajar turutin begitu. Iya, ya. Ada. Selama itu wajar Mas. Iya, Oke, selama gitu, itu ya. wajar. Intinya ketika misalkan tidak pun, itu jangan sampai mengatakan tidak punya uang atau itu mahal. Jangan sampai hindari itu. Jadi misalkan belum pun, apa alasannya? Itu dikasihkan penjelasan yang real, yang nyata. Anak itu memang kadang belum ngerti, tapi dia merekam. Nah, banyak orang yang tidak sadar akhirnya kadang pakai trik-trik bohong sama anak dan sebagainya, ngapusilah, ditakut-takutin ini itulah. Gitu. Iya. Dan itu sebenarnya terekam juga gitu loh, terekam juga. Nah, yang banyak orang tua yang kurang mengerti bahwa itu sebenarnya nggak baik. Jadi kalau misalkan memang belum ada penundaan atau ada waktu, kan mainannya masih bagus, ini kan masih baru. Coba sebulan lagi ya itu nggak apa-apa gitu loh, supaya anak nggak gampang bosenan, supaya menikmati, mensyukuri apa yang ada. Dikasih penjelasan itu pun nggak apa-apa. Kamu harus mensyukuri yang ada ini. Ini masih bagus gitu. Jadi tidak dengan mengatakan itu mahal, ayah uangnya habis. Nah, itu kan cari uang itu susah, jangan cuma beli mainan gitu Iya, loh. iya. Akhirnya kan nancep beli sistem itu. Iya. Gitu. Om, di dalam hidup ini kan sebenarnya ada pilihan ya. Ada Iya. pilihan tuh maksudku kalau misalnya kita berbicara tentang pencapaian ya, keberlimpahan ilmu, keberlimpahan kemakmuran ya, menjadi orang yang berhasil, sukses. Itu ada yang kita by program ya, artinya menanamkan itu menjadi sebuah program. Ada yang kemudian orang itu memilih jalan, wes lah aku tak menerima saja apa yang diberikan oleh sang kuasa yang kuasa begitu ya. Kenapa Om Bimo tidak mau milih opsi yang kedua itu tadi? Aku tak jadi yang menerima aja deh. Yang kedua itu sebenarnya nggak menerima sebenarnya, Mas. Dia itu sebenarnya beralibi sebenarnya. Oh. Jadi banyak orang yang berkata-kata indah seperti itu, yang penting saya bahagia, gitu kan. Uang bukan segala-galanya. Itu sebenarnya mereka sedang beralibi atas kegagalannya. Oh. Kan orang tuh tidak banyak orang yang mau mengakui dirinya sedang gagal atau belum berhasil atau dinilai gagal oleh orang lain. Iya. Sehingga itu kalau ditelusur dalam itu cuma alibi, Mas. Aslinya pengen duit banyak. Oh. Aslinya pengen, tapi karena alibi kan aku gak iso, tapi ketemu orang, saya itu yang penting bahagia aja kok. Saya yang penting sehat aja kok, yang penting awet muda aja kok, duit nggak apa-apa kok, sedikit gitu. Itu sebenarnya alibi. Itu kalau ditelusur lebih dalam. Nah, kemudian kenapa saya nggak memilih itu? Karena mindset kelimpahan itu, Mas, kalau ada dua hal yang baik, itu tidak mengorbankan salah satu. Contoh, pilih kaya apa bahagia? Ya kaya dan bahagia, gitu loh. Bukan milih kaya berarti nggak bahagia, atau bahagia berarti nggak kaya, enggak. Itu. Nanti misalkan Mas Indra nawarin saya, Om Bimo mau es teh atau es jeruk? Ya saya akan milih es teh dan es jeruk itu. Iya. Gitu. Tapi kalau kemudian bagi orang-orang yang skeptis nih ya, apakah ilmu yang diajarkan Om Bimo itu kemudian tidak men-trigger orang untuk menjadi greedy, jadi serakah gitu? Itu gimana Om? Iya, jadi serakah itu kan artinya kan semua hal pengen didapatkan gitu. Dan di situ sebenarnya ada vibrasi force juga. Biasanya ada luka di masa kecil,
Karena zaman kecilnya apa-apa nggak pernah dituruti, sehingga ketika punya uang sendiri, wah merasa dalam kontrol sendiri, semuanya pengen diraih gitu. Makanya kenapa ada pagernya adalah vibrasi. Kemudian pentingnya sebuah pendalaman spiritualitas gitu. Tadi juga ada yang diskusi di grup kan gitu. Ada banyak hal pertanyaan saya jawab, ini bukan ajaran untuk jalan pintas atau trik supaya kaya tanpa melibatkan sang sumber rezeki gitu. Jadi ini berimbang Mas gitu. Makanya kalau berimbang, spiritualnya itu juga ada, nggak cuma soal uang, nggak akan terjadi yang tadi gitu. Misalkan itu menginginkan segala sesuatu pun dalam tahap yang normal gitu. Artinya uangnya, cadangannya memang sudah banyak dan lain sebagainya. Dan ini mereka beli untuk apa? Menghadiahi diri, bukan untuk melukai yang lain. Lihat nih, aku sudah punya segalanya, buat pamer, buat yang lain sebagainya. Jadi vibrasinya masih di dalam vibrasi yang power. Oke. Tadi sempat menyinggung yang namanya higher self gitu ya. Sebenarnya higher self itu, atau ada orang bilang ya jati diri, suara sejati, guru sejati, segala macam gitu ya. Itu tuh sebenarnya domainnya berbeda dengan pikiran, ataukah kemudian itu sebenarnya juga pikiran itu sendiri, dan ketika kemudian seseorang dibimbing oleh higher self, sudah kamu ini aja ambil keputusan seperti ini, apakah kemudian tidak menutup kemungkinan ketika berjalan juga salah gitu? Gimana? Jelasin soal itu. Oke, sorry Mas. Jadi untuk higher self ini kan nilai yang spiritual. Kalau misalkan teman-teman mau googling pun apa itu higher self, itu adalah rohnya yang ditiupkan. Itu. Nah, kalau pendapat saya itu beda dengan pikiran. Karena pikiran ego ini masuk ke pikiran. Itu. Kalau memang higher self itu pikiran, harusnya rohnya nggak mungkin membimbing ke arah yang negatif. Harusnya orang nggak jatuh ke kemiskinan, ke masalah yang ruwet bertubi-tubi. Itu. Dan pikiran ini kan bisa membimbing ke arah negatif. Berpikir negatif itu kan gampang banget. Nah, kayak higher self tuh nggak akan, Mas. Karena dia rohnya, dia itu tugasnya membawa kembali kita ini dari sang pencipta gitu loh. Gitu. Jadi bahayanya teman-teman yang belajar tentang pikiran adalah akhirnya mentuhankan pikiran. Ini yang bahaya. Ngerasa kayak nggak butuh Tuhan. Saya pakai pikiran aja bisa kok segalanya gitu loh. Akhirnya nilai spiritualitasnya kurang gitu. Jadi boleh belajar tentang pikiran, akan tetapi harus imbang. Ibaratnya yin yang ini harus seimbang. Supaya kehidupan ya kayak naik sepeda lah. Kalau di kayu seimbang kan enak gitu. Kalau nggak seimbang ya nggak enak gitu. Apa yang menjadi dasar utama menurut Om Bimo bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada? Kira-kira apa? Alasan logisnya gimana itu? Ya, alasan logisnya apa ya? Kalau Tuhan memang ada itu memang kalau dibuktikan secara logis agak apa ya? Mau secara keilmuan, secara logis itu memang pro dan kontra sih. Iya, bahkan sekelas Einstein aja dia nggak bisa buktiin. Iya, itu makanya itu ini soal kepercayaan. Artinya ini tidak akan berguna buat orang yang tidak percaya. Beberapa kali yang lalu saya dipertemukan dengan orang ateis, Mas gitu. Dia bisa mematahkan semua statement tentang ketuhanan gitu. Tapi saya ngukur diri, kok saya nggak nyaman ya kalau begitu. Saya pribadi, saya nyamannya tetap ada Sang Maha. Ketika saya ditolong dengan sebuah keajaiban, itu berarti ada sesuatu yang ikut bekerja. Kayak beberapa hari terakhir ada problem terselesaikan secara otomatis. Itu bukan karena saya, gitu. Siapa itu? Kan gitu. Nah, itulah yang itu sebenarnya wilayah perjalanan batin setiap orang sebenarnya. Betul. Makanya kalau mau dijelaskan secara logik, wah ini Oke, Om. repot. Tentang pikiran ini menarik banget ya. Saya itu semangat sekali kalau kemudian berbicara tentang kekuatan pikiran gitu. Semangatnya bukan karena apa-apa, ya karena sedikit banyak saya menyatai dan mengalaminya sendiri gitu loh. Saya program ini terus tiba-tiba tergiring lah oleh waktu, peristiwa, keadaan. Loh ini kan sesuai program saya. Dan itu mulai SMA sampai sekarang gitu loh. Sehingga iya deh, ini masuk akal deh. Ini kan saya ngalamin sendiri gitu. Terakhir saya wawancara tadi malam, itu saya wawancaranya tadi malam itu sama Mas Firman Pratama, Om Bimo. Mas Firman Pratama ini pakar pikiran dia. Om Bimo beberapa kali mesti pernah lihat. Nah, menurut Om Bimo yang disampaikan oleh Mas Firman itu
Bener apa enggak tentang pikiran? Saya sangat sepakat. Sepakat. Saya sangat sepakat. Bahkan itu saya tonton dari awal sampai akhir. Oh, Dan gitu saya ya? tuh paling senang dengan orang yang berusaha menyederhanakan sesuatu yang rumit. Simple ya Om ya? Simple. Jadi memang hidup tuh simple. Jadi dari Mas Firman saya belajar gitu. Ini simple banget. Ini simple banget. Jadi bagaimana memprogram pikiran dan sebagainya, harus urutannya dan lain sebagainya, itu memang simple. Memang begitu harusnya gitu. Kalau kemarin versi saya yang saya baca adalah pikiran dan perasaan selaras. Selaras tuh ya kalau dalam pemrograman komputer itu nggak ada apa namanya bahasanya Mas Firman kemarin itu, bahasa programnya itu loh. Iya, Kalau di script F9 satu itu, ya. gitu. Itu kalau bahasa saya adalah pikiran dan perasaannya selaras. Jadi ketika selaras, simple, ya sudah. Di medan kuantumnya itu faktanya terjadi. Gitu. Tapi bener ya soal pemrograman ini. Saya kan termasuk orang yang ya mungkin karena lingkungan, pendidikan apa gitu ya. Kan pernah kita dikatakan begini kalau mau naik level itu harus ada ujian terlebih dahulu. Itu kan melekat di pikiran Om. Iya. Sehingga setiap naik level Ada ujiannya. iya, setiap naik level kemakmuran ini yang saya maksud ya, itu mesti mengalami sakit hati dulu gitu. Ini salah program ini berarti ya. Dan Mas Firman bilang ya, Iya. yang ngasih ujian itu cuma dosen gitu. Menarik. Iya. Oke. Iya, makanya nanti di kelas offline itu juga saya bantu teman-teman ini punya belief system apa sih? Karena kalau punya belief system yang anti kaya, yang menjauh dari kekayaan, terus kemudian diinstal program kaya, ini bentrok di dalam. Oh. Yang bahasa pemrogramannya kalau versi Mas Firman menjadi Iya. nggak sinkron gitu. Jadi makanya ketika saya evaluasi juga, iya ya teman-teman di belief system tuh belum dalam gitu loh. Dan itu harus saya pandu di offline. Bahkan nanti script belief system baru pun teman-teman akan saya minta untuk mempelajari dulu. Berkenan nggak kalau belief systemnya diganti ini gitu loh. Kalau berkenan ayo, kalau enggak boleh misalkan mau belief system sendiri boleh gitu. Oke. Ada yang tanya Om, Happy Hoki yang terdekat mulai kapan Mas Hendra gitu kan? Yang online atau offline? Kalau yang online, Kalau ini pertanyaannya kapan kelas Happy Hoki buka kembali? Ini sudah ditutup ya? Iya, kalau yang batch 7 sudah tutup. Batch 7 udah ditutup, tinggal batch 8. Iya, batch 8. Berapa minggu lagi kira-kira? 1 minggu lagi. 1 minggu lagi batch 8 ya teman-teman. Kalau Kalau tanggal offline-nya itu tanggal 24. 24 ya? Iya. Offline tanggal 24 dan ada lagi gathering kalau nggak salah. Gathering-nya tanggal 23. Jadi gathering ini Kenapa harus ada gathering segala? ya, jadi gathering ini adalah langkah saya memaintain teman-teman. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kan dari awal saya bilang, saya untuk cuan yang gede, sudah dari porsi yang sendiri. Jadi saya di sini memang ada panggilan tersendiri, gitu loh. Kalau saya cuma mau ada sekedar kelas, ya saya buka kelas. Nanti saya jualin kelas lagi. Saya jualin apa lagi, saya jualin apa lagi. Tapi saya nggak berbisnis kelas, Mas. Ini lebih kepada mau berbagi sharing aja, tapi ya nggak gratis-gratis juga, gitu loh. Karena ya gratis kadang juga nggak dihargai, gitu. Nah, makanya gathering ini untuk memantau teman-teman yang sudah ikut offline. Ayo kumpul, kita ngopi santai. Jadi di situ memang nggak ada materi yang formal banget, kita cuma ngobrol. Kamu di kehidupan sehari-hari gimana? Waktu praktek ngundang uang gimana? Uangnya sudah datang belum? Apa yang membuat belum? Yang sudah nanti juga cerita. Aku dapat keajaiban begini. Nah, kita saling ngamatin tuh. Kenapa di sini tercapai, kenapa di sini belum? Lalu di situ ada pembahasan-pembahasan lagi untuk memperkuat. Karena kemarin memang ya kami akui waktunya kurang gitu loh. Jadi ketika di gathering ini untuk merefresh kembali, termasuk ketika kumpul lagi, oh ternyata yang punya ilmu ajaib ini banyak banget gitu loh. Semakin menguatkan, vibrasinya diangkat lagi itu. Karena bisa jadi mereka ketika pulang ke rumah, kalau bahasa saya ketemunya ayam, kalau ketemunya elang enak. Kalau kisah telur elang yang jatuh ke ayam gitu loh. Kalau diomel kamu tuh ayam gitu. Sampai akhirnya dia sakit meninggal masih dalam kondisi anak ayam ya. Padahal dia adalah anak Raja Wali. Nah, kalau anak elang yang dia ketika dia jatuh ke jurang ketemu elang dibilangin bahwa kamu itu elang, kamu layak terbang tinggi di angkasa, dia bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ini ketika habis ikut kelas offline ketemunya ayam, ya kan? Ngapain ngomong tinggi-tinggi, ya hidup sudah apa adanya, bla 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 itu kan ayam-ayam di luar sana. Tanpa disadari itu sebagai pencuri cita-cita. Ya, limpah energi dan lain sebagainya. Nah, ketika gathering ini kita menyamakan frekuensi lagi. Yuk kita naik, kamu itu elang lo ya, bukan ayam lo ya. Simpelnya gitu sih. Jadi kalau misalnya kita elang, tapi lingkungan kita
lingkungan kita adalah lingkungan anak ayam, ya udah kita bisa vibrasi keelangannya bisa tergerus menjadi ayam gitu. Betul, makanya itu Waduh, untuk memaintain teman-teman, karena harapan saya adalah teman-teman ini benar-benar mengalami, benar-benar mendapatkan hasil gitu Mas. Dan catering itu sudah tidak dipungut biaya materi. Iya. Jadi teman-teman hanya untuk biaya hotel, cafe break dan makan saja, dinner, makan malam gitu. Bagaimana cara menselaraskan energi positif dalam rumah tangga? Soalnya istri saya itu energinya negatif terus. Itu gimana? Ya, negatifnya harus dicek sumbernya dulu. Jadi saya masih dalam sebuah quote ya, artinya pintu keluarnya dari pintu masuknya. Oke. Nah, istri negatif ini pintu masuknya apa dulu dipelajari. Apakah karena pergaulannya, apakah karena sering nongkrong dengan emak-emak yang suka ngeluh, itu kita harus ngamati sebagai suami gitu. Karena kalau nggak ngeluh ini kan narik penderitaan. Iya. Gitu. Dan bahkan ketika ngeluh ya, bahasanya Mas Firman kemarin, dia suka kok susah gitu. Ketika dikasihani, dimengerti gitu kan, jadi menyukai itu gitu. Iya. Nah itu harus dicek. Kalau misalkan iya, harus diimbangi dengan informasi positif. Contoh diajak nonton minimal lah, yang free ya, nonton channel YouTube Ngaji Roso bareng-bareng. Kawan ada teman saya yang begitu juga. Iya. Om, ini istriku gimana ya gitu ya. Kebetulan datang ke kantor, kemudian karena pengen belajar TikTok juga, saya singgung tentang Ngaji Roso. Saya kasih PR, nanti diajak nonton ini aja Om di rumah. Pelan-pelan, akhirnya di tempat pun ketika saya sharing sedikit gitu ya tentang apa yang ada di YouTube itu, mulai terbuka. Iya ya, aku tuh khawatir banget ya besok tuh gimana dan lain sebagainya. Gitu. Jadi setelah tahu sumbernya apa, diimbangi kalau bisa informasi positif jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Ajak diskusi bareng-bareng gitu. Nah kalau sudah punya skill-skill yang lainnya mempengaruhi pikiran orang lain dan sebagainya, baru bisa dipengaruhi gitu. Tapi kalau belum ya inilah sumber informasinya yang diubah. Sumber informasinya salah satunya lewat Ngaji Roso. Ngaji Roso, iya. Orang Papua memberikan testimoni gara-gara nonton Ngaji Roso bertahun-tahun, hutang 600 juta lunas di hari ini, Mas Hendra. Saya gimana ingin mengucapkan terima kasih. Wah, nanti tunggu kalau saya ke Jawa, Mas Hendra, kita ketemu. Saya jadi ingat ini. Saya jadi ingat. Semoga saja kebawa. Kemarin ada peserta kelas offline juga. Nitip sesuatu. Lagi rezeki. Iya. Terima kasih berkat Ngaji Roso, saya bisa ketemu sama Om Bimo, bisa ikut kelasnya. Sering Om kayak gitu. Jadi, tapi kadang ada yang sampai over. Kalau sudah over itu mesti wah enggak lah. Ya nanti kalau ada yang beliin rumah kasih saya. Sempet ada yang sampai ngasih narasumber itu satu villa di Batu untuk kegiatan bersama. Sampai begitunya. Ya, luar biasa. Kadang terharu gara-gara hal-hal seperti itu. Itu justru nambah kita bikin semangat gitu Om Bimo ya. Memang yang membuat semangat tidak padam itu ketika kebermanfaatan itu berhasil, Mas. Makanya kalau saya ngomong soal cuan nggak seberapa dalam tanda kutip ya, bukan nggak menghargai, tetapi cuan saya di sisi lain ini jauh lebih besar dan yang belum saya eksekusi masih banyak. Tetapi tadi testimoni-testimoni itu yang membuat kita hidup tuh menjadi lebih berarti gitu loh. Menjadi semangat banget hidup kita. Salah satunya yang nonton Om Bimo terus tuh, yang Bu Puji tuh. Oke, keren. Ya. Mas Hendra kalau mau ikut belajar online gimana caranya? Ya kontak di deskripsi Ngaji Roso ada nomornya ya Mas. Silahkan nanti kontak aja di situ lah.